Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaifahalukum sahabat Gema Islam, sahabat pendengar radio Riyadul Jannah, dimanapun antum sekalian berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini, kesempatan yang baik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan karunia-Nya kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat ilmu, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang Rasul terbaik, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sering-sering berselawat kepada beliau, kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang sampai detik ini setia mengikuti sunnah-sunnah beliau dan istiqomah di jalannya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat memegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sampai akhir daripada kehidupan kita di dunia, insya Allah. Sahabat Gema Islam, sahabat pendengar radio Riyadul Jannah, alhamdulillah aroma senja kembali hadir di sore hari ini. Insya Allah akan melanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan barisan pertama dalam sholat. Yang minggu lalu kita juga sudah menyimak bersama penjelasan daripada gununda kita Al-Ustadz Dedi Permadi Hafizallahu Ta'ala tentang keutamaan daripada sholat isya dan subuh berjamaah. Mudah-mudahan setelah kita dengarkan kemarin sudah kita amalkan dan kita niatkan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada sore hari ini kembali kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz, dan alhamdulillah Ustadz sudah berada bersama kita di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sudah siap ya Ustadz untuk sore hari ini? Insya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Baik sahabat Gema Islam, jangan kemana-mana, silahkan persiapkan dulu diri kita. Di antara adab-adab penuntut ilmu yakni kita niatkan ya untuk ibadah kepada Allah, kemudian kita siapkan catatan alat tulisnya sehingga nanti dapat kita murajaah kembali apa yang sudah kita dapatkan daripada pembelajaran ataupun pembahasan dari ustadz kita. Nah, jangan berlama-lama, mari kita simak bersama, dan dengan mengucapkan bismillah, tafadhol kepada ustadz kami persilahkan. Barakallahu fiik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khadifillah kaum muslimin, sahabat Gema Islam dimanapun berada, juga sahabat RJFM, azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui program Aroma Senja yang disiarkan langsung dari studio MGTV di Pondok Pesantren As-Sunnah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Semoga melalui program ini kita semua mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan program ini juga menjadi sebab bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khafillah kaum muslimin, sahabat Gema Islam dimanapun berada, a'azanallahu iyyakum. Insyaallah pada sore hari ini kita akan sama-sama membahas tentang sebuah bab
yang menjelaskan tentang keutamaan shaf pertama dalam sholat atau barisan pertama dalam sholat. Dan seperti biasa kita akan mengambil pembahasan ini dari kitab Riyadhus Shalihin. Oleh sebab itu bagi para sahabat Gema Islam, para sahabat RJFM yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin, silahkan sama-sama kita buka, sama-sama kita pelajari bab yang ke-190. Bab yang ke-190. Yaitu bab fadlis shaffil awal wal amri bi itmamis sufufil awal wa taswiyatiha wa tarasi fiha. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan shaf pertama. Ada 3 pembahasan sebenarnya di dalam bab ini. Pertama, menjelaskan tentang keutamaan shaf pertama, kemudian menjelaskan tentang perintah untuk menyempurnakan barisan pertama dan tidak boleh untuk membuat barisan baru sebelum barisan yang pertama sempurna, artinya terpenuhi. Kemudian yang ketiga menjelaskan tentang perintah untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Jadi ada 3 pembahasan di dalam bab ini ya. Digabungkan langsung oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam sebuah bab, dalam satu bab. Khafillah hayyakum. Dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan beberapa hadis yang tentunya berkaitan atau ada kaitannya dengan pembahasan. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan barisan pertama, kemudian berkaitan dengan perintah untuk menyempurnakan barisan, kemudian perintah untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Dan ini adalah metode beliau khususnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan sebuah bab atau bab tertentu, maka beliau akan membawakan dalil-dalil yang menguatkan pembahasan tersebut, baik itu dalil dari Al-Quran berupa ayat maupun dari Al-Hadis, ya, maupun dari Al-Hadis. Yang itu semua tentunya sangat baik ya metode pembahasan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita ingin mengetahui tentang sebuah pembahasan, maka yang pertama kali ingin kita ketahui adalah dalilnya. Ada nggak dalil yang menunjukkan tentang permasalahan itu? Apa dalilnya? Kalau ada dari Al-Quran, apa ayatnya? Kalau ada dari hadis, apa hadisnya? Seperti itu. Dan itulah yang beliau bawakan. Karena semua apa yang kita lakukan harus berdasarkan kepada dalil. Ya. Harus berdasarkan kepada dalil. Karena kita sedang menjalankan agama. Dalam bab ini juga demikian, beliau membawakan beberapa dalil. Hanya saja yang beliau bawakan dalam bab ini semuanya diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wakhafillah yakum. Bab yang ke-190, bab fadlis shafil awal, bab yang menjelaskan tentang keutamaan shaf pertama, wal amri bi itmamis sufufil awal, dan perintah untuk menyempurnakan barisan-barisan yang pertama, maksudnya barisan pertama, kedua, ketiga, terus mengikuti seperti itu. Wa taswiyatuha, dan perintah untuk meluruskan, taswiyah itu. Wa tarasi fiha, dan juga perintah untuk merapatkan barisan, ya, untuk merapatkan barisan. Hadis yang pertama yang beliau bawakan, qala rahimahullah taala an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Qala yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis saffi, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW keluar menghadapi kami atau keluar untuk menghampiri kami.
keluar menghampiri kami. Faqala, lalu beliau berkata, lalu beliau bersabda, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Rabb-nya? Tidakkah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di sisi Rabb-nya? Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Wa ya Rasulullah, bagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Rabb-nya? Qala, Rasulullah SAW menjawab, yutimmu nasufufal uwal. Mereka menyempurnakan terlebih dahulu barisan-barisan pertama, wa yatarawasuna fis saffi, dan mereka menjaga kerapatan dalam barisan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Khafillah, kaum muslimin, sahabat gemah Islam, sahabat Darul Jannah dimanapun berada, azallahu iyyakum. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan barisan. Keutamaan barisan, dan terutama adalah barisan pertama, barisan paling depan. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari, membimbing para sahabat radhiyallahu anhum saat itu agar mereka ketika menyusun barisan, ketika berbaris, khususnya untuk sholat, hendaklah mereka itu berbaris seperti para malaikat berbaris ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memberikan motivasi. Maukah kalian berbaris seperti barisnya malaikat di sisi Rabb-nya, di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentunya para sahabat radhiyallahu anhum yang sudah tertanam keimanan dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, dan mereka sangat antusias dengan kebaikan, ya. Mereka sangat bersemangat untuk meraih keutamaan seperti itu. Maka mereka sangat ingin sekali tahu seperti apa para malaikat itu berbaris di sisi Allah Subhanahu wa taala, di dekat atau di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa jika para malaikat itu berbaris, maka mereka itu tidaklah membuat barisan kedua kecuali apabila barisan pertama sudah sempurna, artinya sudah terpenuhi, penuh. Batas kanan, batas kiri penuh semua. Baru barisan berikutnya, barisan kedua. Tidak membuat barisan ketiga kecuali apabila barisan kedua juga sudah penuh, sudah sempurna. Sudah tidak mungkin lagi ditambah. Mau tidak mau harus membuat barisan ketiga. Sampai barisan ketiga pun penuh, baru mereka membuat barisan keempat, dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Tidaklah mereka membuat barisan, membuat shaf yang baru kecuali apabila barisan atau shaf yang sebelumnya itu sudah sempurna. Seperti itulah para malaikat. Ya, seperti itulah malaikat berbaris di sisi Allah Subhanahu wa taala, si Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para sahabat radhiyallahu anhum dijelaskan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun tentunya ingin sekali mengikuti para malaikat di dalam berbaris. Dan secara tidak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya memang sedang mengajari
para sahabat radhiyallahu anhum bahwa apabila mereka berbaris, hendaklah berbaris seperti itu. Jangan membuat barisan baru sebelum barisan yang sebelumnya sempurna. Gitu. Sebenarnya kan seperti itu. Walaupun bahasanya mungkin tidakkah kalian berbaris seperti para malaikat berbaris sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah SAW sebenarnya sedang mengajari mereka bahwa apabila mereka berbaris seperti itu. Dan itu akan langsung dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum bahwa sebenarnya seperti itu bukan pertanyaan yang tidak memiliki tujuan. Tapi yang itu adalah sebenarnya adalah merupakan arahan, bimbingan, pelajaran bahwa apabila mereka berbaris, khususnya ketika sholat, maka berbarislah seperti itu. Dan sifat barisannya itu apa? Rapat. Bukan longgar-longgar, ya, rapat. Berarti satu baris itu betul-betul barisan yang padat. Barisan yang padat. Yang istilahnya itu barisan yang kokoh. Gitu. Kalau dalam pasukan saja, kan itu berarti menunjukkan kekokohan, kekuatan. Gak sulit untuk ditembus oleh musuh. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya hadis ini tidak hanya berkaitan dengan masalah sholat saja. Termasuk juga barisan yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah barisan dalam berperang, dalam berjihad. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah itu dengan barisan yang padat, ya, yang rapat. Ka'annahum bunyanun marsus, akan-akan mereka itu bangunan yang kokoh, yang sulit ditembus oleh musuh. Seperti itu. Dalam salat juga demikian, ya. Maka di sini ada pelajaran bagi kita bahwa tidak diperbolehkan seseorang membuat barisan baru sebelum barisan yang pertama terpenuhi, ya, seperti itu, atau sempurna. Begitu juga selanjutnya. Jangan ada barisan ketiga kecuali yang kedua sudah penuh. Terus begitu. Itu sebenarnya seperti itulah berbarisnya para malaikat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seperti itulah seharusnya barisan ketika kaum muslimin ini sedang melaksanakan sholat berjamaah. Dahulukan barisan yang pertama sampai sempurna, kemudian barisan yang kedua sampai sempurna, dan begitu seterusnya. Jadi ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Jangan kita itu justru tidak termotivasi untuk berada di barisan pertama. Barisan pertama belum selesai, dia sudah berdiri di barisan kedua. Seakan-akan menunggu barisan pertama itu penuh. Kenapa enggak dia saja yang mengisinya gitu? Kenapa harus orang lain yang mengisi sementara dia menunggu di barisan kedua? Di pinggir dekat jendela misalnya, seperti itu, ya. Seperti itu. Ini kan justru membiarkan keutamaan, membiarkan kebaikan bagi orang lain. Padahal kebaikan itu sangat penting untuk diraih, seperti itu. Nah, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, bagaimana seharusnya kita di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Maka dengan adanya pembahasan ini, dengan adanya bab ini, setelah kemarin menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah, harus ditingkatkan lagi. Jangan yang penting sholat berjamaah. Harus tingkatkanlah bagaimana caranya ketika sholat berjamaah itu kita berada di barisan pertama. Kan seperti itu, di barisan pertama. Dan kita tidak ingin berada di barisan berikutnya dan berikutnya, sementara barisan pertama masih kosong, seperti itu, masih kosong. Jadi dua hal di sini yang kita ambil pelajaran bagaimana barisan yang benar di dalam sholat berjamaah. Pertama, menyempurnakan barisan-barisan yang depan, kemudian merapatkan barisan, seperti itu, ya. Yang ini yang kita ambil dari hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Muttafaqun alaihi.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu, seandainya manusia tahu, ma fin nidai, apa-apa yang terdapat dalam azan, was-saffil awal, dan shaf pertama dalam salat, tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya, illa an yastahimu alaihi, kecuali harus melalui adanya pengundian, lastahamu, maka mereka siap untuk diundi." Nah, gitu, siap untuk diundi. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini ikhwafillah, sahabat Gema Islam, sahabat RJFM dimanapun berada, azallahu iyyakum, sebenarnya sudah pernah disampaikan, sudah dijelaskan ketika menjelaskan tentang bab fadlul adzan, bab keutamaan adzan, ya, bab keutamaan adzan. Namun di sini dibawakan kembali oleh mu'alif karena ada kaitannya dengan keutamaan shaf pertama, ya, shaf pertama. Di sini disebutkan bahwa seandainya manusia tahu apa-apa yang terdapat pada azan dan shaf pertama, yang disebut dengan apa-apa di sini tentunya berkaitan dengan keutamaan dan pahala lah, seperti itu ya. Keutamaan, kebaikan dan pahala. Seandainya manusia tahu tentang besarnya pahala, tentang besarnya keutamaan yang ada pada azan dan pada barisan pertama sholat, ya, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus diundi, maka niscaya mereka akan mengikuti undian itu. Gak apa-apa diundi juga, gitu ya, siapa tahu dapat. Ya, kira-kira kalau siap diundi itu istilahnya hadiah yang akan dapatkan itu hadiah kecil atau hadiah yang besar dan sangat menarik? Tentunya hadiah yang sangat besar. Kalau hadiahnya biasa-biasa aja istilahnya, ya, nggak, kurang berharga lah seperti itu, untuk apa harus diundi istilahnya, ya, harus mengundi nasib istilahnya seperti itu. Ya sudah, biarkan sajalah, kan gitu. Ini jika mereka untuk mendapatkannya itu harus melalui pengundian, maka mereka akan siap untuk mengikuti pengundian itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang kecil, tapi ini berkaitan dengan perkara yang besar. Sehingga siap untuk berlomba, bertanding misalnya, ya, bersaing dengan yang lainnya. Siap bersaing dengan yang lainnya demi mendapatkan hal tersebut, Kemudian di sini juga dijelaskan oleh para ulama, tidak disebutkannya bentuk pahala yang akan didapatkan oleh orang yang azan dan orang yang berada di shaf pertama dalam sholat. Ini menunjukkan keagungan daripada pahala itu, besarnya pahala yang didapatkan, sehingga seakan-akan lidah ini sempit untuk menggambarkan pahalanya, seperti itu, ya. Bukan karena apa-apa, tapi ketika tidak disebutkan justru menunjukkan ini perkara yang sangat besar, sehingga sulit untuk dikatakan, sulit untuk diungkapkan karena terlalu besarnya pahala yang ada, seperti itu, ya. Maka diungkapkan dengan kata-kata ma, apa-apa, gitu ya. Apa-apa itu kan tidak disebutkan secara detail, gitu ya, seperti apa, tidak ditentukan apakah 10, 20, 30-nya istilahnya, gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang besar, yang tidak bisa mungkin digambarkan, yang seperti bayang, bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kan, gitu ya. Maka diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan kata-kata ma, ya, dengan kata-kata ma. Nah, ini khafillah azallahu iyyakum, di dalamnya terdapat motivasi, targhib, ya, bagi kita agar kita betul-betul berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan yang ada dalam barisan pertama itu. Tentunya tidak mudah untuk mendapatkan barisan pertama, ya. Kalau kita untuk mendapatkannya santai-santai saja. Kenapa? Karena untuk mendapatkan barisan pertama itu
ya harus istilahnya main cepat-cepatan gitu ya, main cepat-cepatan seperti itu. Apalagi dalam jamaah yang sangat besar gitu. Dalam jamaah yang besar ya berbeda kalau jamaahnya cuma sebaris-barisnya gitu ya. Itu mah nggak perlu pakai lomba juga udah dapat barisan pertama karena cuma satu baris gitu ya. Tentunya dalam hal ini berkaitan dengan banyaknya jamaah, karena banyaknya jamaah juga menentukan kepada nilai dari berjamaah kita, sholat kita. Ya, seperti itu. Wudunya lebih awal, Ustaz, ke masjidnya betul, lebih awal. Ya wudunya lebih awal, ke masjidnya lebih awal, kan itu. Bahkan mungkin sebelum azan sudah ada di masjid. Sudah di masjid. Ya, seperti itu. Ya, ini motivasi, targhib ya bagi kita, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan barisan pertama. Dan ini dorongan ini ya memang harus berangkat dari keimanan dan juga ilmu pengetahuan tentang fadilah ini. Keutamaan ini, bahwa ini bukan main-main. Maka kita harus ditingkatkan tadi, yang tadinya mungkin sholat jangan sendiri, kita harus berjamaah sholatnya karena pahala sholat berjamaah itu sangat besar. Sekarang ditingkatkan lagi, dalam satu berjamaah jangan yang penting berjamaah, tapi bagaimana caranya supaya sholat kita ketika berjamaah itu berada di barisan paling depan. Seperti itu ya. Ada peningkatan sesuai dengan meningkatnya pengetahuan kita, ilmu kita. Tentunya semua adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang hadis yang ketiga, wa anhu yani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal, sebaik-baik barisan bagi laki-laki, barisan salat bagi laki-laki, awwaluha adalah shaf yang paling pertama. Berarti yang paling depan ya. Yang paling depan. Wa syarruha, dan seburuk-buruk barisan bagi laki-laki, akhiruha adalah barisan yang paling belakang. Barisan yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baik barisan bagi wanita yang ikut sholat berjamaah di masjid yang di situ ada laki-lakinya dan wanitanya, akhiruha, sebaik-baik barisan mereka adalah yang paling belakang, yang paling akhir. Wa syarruha awwalu, dan seburuk-buruknya barisan wanita dalam sholat berjamaah, awwaluha adalah barisan yang paling depan, barisan yang paling depan, barisan yang pertama. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ikhwafillah sallallahu iyyakum. Hadis ini menjelaskan tentang mana barisan terbaik bagi laki-laki dan mana barisan terburuk. Kemudian menjelaskan juga tentang mana barisan terbaik bagi wanita dan barisan yang terburuk bagi mereka. Di sini dijelaskan bahwa barisan yang terbaik dalam sholat berjamaah bagi laki-laki adalah barisan yang paling depan. Artinya yang paling dekat dengan imam. Yang setelah imam langsung gitu ya. Setelah imam langsung itu namanya barisan yang paling pertama. Ini yang terbaik. Ini barisan yang terbaik. Kemudian barisan yang paling buruk yang paling belakang. Yang paling jauh dari imam. Cuma kita harus memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan barisan paling buruk. Nah, jangan sampai dalam benak kita, wah daripada dapat yang barisan paling buruk mendingan gak sholat berjamaah, misalnya gitu ya. Enggak, maksudnya yang paling buruk di sini bahwa keberadaan mereka itu di tempat yang bertolak belakang dengan apa yang akan didapatkan oleh yang pertama gitu. Istilahnya kalau misalnya yang paling depan itu dapat 10, dia hanya dapat 1 misalnya gitu ya. Itu kan yang paling buruk bahasanya gitu. Artinya yang paling kecil pahalanya lah gitu ya. Yang paling kecil tetap mereka mendapatkan pahala. Tetapi
pahala yang didapatkan oleh orang yang berada di barisan paling belakang itu tidak sebesar pahala yang didapatkan oleh orang yang berada di barisan paling depan. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, dikatakan paling buruk itu karena jika itu di masjid itu bukan hanya laki-laki saja yang sholat berjamaah, tapi juga ada perempuan yang ikut sholat berjamaah, maka itu kan lebih dekat kepada fitnah. Mungkin agak mencium aroma gitu ya, atau mendengar suara-suara lirih perempuannya seperti itu ya. Maka ini kan lebih dekat kepada godaan, Bisa jadi mungkin sholatnya juga nggak terlalu fokus ya, nggak terlalu khusyuk dalam sholatnya, banyak terganggu, pikirannya kemana-mana ya, seperti itu. Kenapa? Karena dekat dengan barisan wanita ya, barisan wanita. Itu jika di dalam masjid itu ada barisan, ada perempuan yang ikut sholat berjamaah seperti itu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, mungkin fitnah itu tidak ada. Tapi apa yang didapatkan oleh mereka yang berada di barisan belakang itu tidak seperti apa yang didapatkan oleh mereka yang ada di depan. Itu ya, seperti itu. Maka ini juga motivasi bagaimana caranya supaya kita berada di barisan paling depan. Setidaknya kalau enggak yang pertama, yang kedua. Ya kalau enggak yang kedua, yang ketiga gitu. Usahakan jangan berada di barisan yang paling belakang. Ya kecuali memang yang di belakang itu karena ada uzur mungkin ya, karena ada alasan-alasan tertentu gitu, sehingga ya datangnya belakangan seperti itu. Tapi mungkin ada juga di antara mereka itu yang datang atau yang berada di soft paling belakang itu ya karena mereka menunda-nunda gitu. Terlalu santai, berleha-leha, enggak bersegera untuk melakukan ketaatan kebaikan gitu. Sedangkan di dalam ajaran Islam itu perintah ketika melakukan kebaikan itu kan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah ya dalam melakukan kebaikan. Artinya jangan mau kalah oleh orang lain. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wasabiqu, seperti itu. Bersegera, cepat-cepat gitu. Jangan melambat-lambatkan. Nah, orang yang di belakang itu bisa jadi memang mereka itu karena ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari, tapi bisa juga mungkin bisa jadi kebanyakan itu karena mereka terlalu tidak bersegera lah, berleha-leha, istilahnya santai, mungkin sedikit lagi lalai gitu ya, seperti itu. Dari saat berjamaah istilahnya sudah masuk waktu, udah azan, menunggu iqomat misalnya gitu, udah iqomat menunggu salam kan gitu ya. Ini bisa jadi seperti itu ya, memang mendapatkan sholat berjamaah. Tapi ya apa yang didapatkan oleh mereka karena barisannya paling belakang ya tidak seperti yang didapatkan oleh mereka yang ada di depan. Keburu dapat ruku lah insya Allah. Gitu ya, seperti itu. Yang penting kebagian gitu ya. Yang seperti ini kan harus dirubah. Mindsetnya harus dirubah gitu. Jangan berpikirnya seperti itu ya. Kalaupun memang harus seperti itu ya karena ada alasan. Bukan karena dengan sengaja berleha-leha seperti itu ya. Karena kalau terbiasa seperti itu akan bahaya. Dia mungkin akan terjauh dari kebaikan lama-lama ya. Akan terjauh, sebagaimana nanti akan ada hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Artinya kita tidak boleh membiasakan diri dalam melakukan kebaikan itu menunda-nunda sehingga paling belakang terus gitu. Paling belakang terus paling akhir terus. Nah seperti itu ya. Kemudian bagi perempuan itu kan sebenarnya yang paling baik itu sholat itu ya di rumah. Di rumah. Kenapa? Karena berkaitan dengan fitnah wanita ya. Berkaitan dengan fitnah wanita. Ketika mereka di rumah itu, mereka akan terhindar dari fitnah yang mungkin akan timbul disebabkan oleh mereka. Kan gitu ya. Yang timbul disebabkan oleh mereka, digoda oleh laki-laki atau adanya bangkitnya syahwat dan lain sebagainya, seperti itu ya. Akan tetapi tidak boleh wanita itu dilarang untuk sholat berjamaah. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain ya, yang kira-kira maknanya janganlah melarang wahai hamba-hamba Allah laki-laki, janganlah engkau melarang hamba-hamba Allah wanita untuk sholat di masjid gitu ya.
Untuk sholat di masjid-masjid Allah gitu ya. Di masjid-masjid Allah. Artinya di rumah-rumah Allah, yakni di masjid. Berarti kan diperbolehkan bagi wanita untuk sholat di masjid. Yang di situ padahal ada laki-lakinya. Tapi dengan syarat tadi ya, kalau memang ingin seperti itu ya harus terhindar dari berbagai macam fitnah yang akan muncul, yang akan timbul ya. Seperti itu. Nah, ketika wanita atau perempuan ikut sholat berjamaah di masjid yang di situ juga ada jamaah laki-lakinya seperti itu, maka dimulai menyusun barisan itu dari belakang. Dari belakang menyusun barisan itu dari belakang. Kenapa? Karena yang terbaik yang paling belakang. Kan gitu ya. Khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik sof wanita itu, barisan wanita itu adalah akhiruha, yang paling belakang. Wa syaruha awaluha, dan yang paling buruk justru yang paling depan. Yang paling depan. Kenapa? Karena semakin belakang semakin jauh dari fitnah. Semakin jauh dari fitnah. Semakin depan semakin dekat dengan laki-laki. Dengan laki-laki gitu. Nah, ini akan semakin dekat dengan fitnah. Semakin dekat dengan fitnah seperti itu. Namun berbeda halnya jika dalam masjid itu memang khusus masjid untuk perempuan. Jamaahnya tuh wanita semua gitu. Mungkin taruhlah seperti di pesantren putri gitu ya. Pesantren putri kan isinya perempuan semua istilahnya gitu ya. Ketika sholat berjamaah mulai dari imamnya sampai makmumnya ya perempuan semua gitu. Maka yang berlaku seperti hukum barisan laki-laki. Yang paling utama adalah yang paling depan seperti itu. Karena apa? Karena ilahnya atau alasan untuk berada paling belakang tidak ada, yaitu fitnah itu tadi ya. Fitnah tidak ada seperti itu. Khusus bagi wanita gitu. Dan ini berlaku ketika antara laki-laki dan perempuan itu sholatnya di masjid yang sama. Di masjid yang sama. Kemudian para ulama juga membahas tentang bagaimana kalau di masjid itu memang sudah dibuat hijab, dibuat penghalang ya. Jadi seolah-olah di masjid itu memang sudah disediakan tempat untuk sholat wanita yang ingin berjamaah. Sehingga disiapkan demikian, hijabnya juga sempurna. Artinya kalau ada perempuan sholat di belakang hijab itu laki-laki nggak bisa melihat. Laki-laki nggak bisa melihat. Betul-betul terhijab dengan sempurna istilahnya ya. Tertutup dengan sempurna. Maka ketika hal demikian fitnah juga akan hilang ya, seperti itu akan hilang. Dan barisan yang pertama, barisan wanita yang paling baik adalah barisan yang paling depan. Jadi menyusun barisnya dari depan dulu kalau memang seperti itu. Tapi kalau hijabnya tidak sempurna, kepalanya masih kelihatan, atau tabir yang jarang-jarang seperti itu. Yang carang gitu ya. Yang carang masih terlihat gitu. Bayangan-bayangannya masih ada gitu. Maka ini namanya hijabnya tidak sempurna. Penghalangnya tidak sempurna. Yang seperti itu maka yang paling belakang tetap yang paling baik. Tapi kalau sempurna, ada hijab yang sempurna, nggak kelihatan wanita yang di belakang hijab itu, maka yang paling depan adalah yang paling baik. Kenapa? Karena memang terhindar dari fitnah semuanya juga ya. Terhindar dari fitnah. Sehingga dalam mendesain masjid sekarang harus seperti itu mungkin Ustaz ya. Kalau memang mau disediakan untuk para perempuan. Ya, seperti betul-betul kedap suaranya tidak terdengar. Nah, gitu, bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu. Masya Allah. Jadi terutama mungkin di masjid-masjid yang banyak dilalui orang ya. Artinya orang itu artinya kendaraan. Gitu. Ada untuk singgah sholat di situ. Kan rata-rata laki-laki perempuan bercampur itu. Nah, di situ mungkin harus betul-betul didesainnya seperti itu. Desainnya seperti itu. Supaya lebih terjaga, lebih aman. Seandainya tidak pun ya tidak mengapa istilahnya. Tidak mengapa. Cuma tadi perempuan jangan justru
yang paling mendekati kepada laki-laki, tapi harus yang paling belakang seperti itu. Karena barisan yang paling baik bagi perempuan adalah yang paling belakang. Di sini juga menunjukkan diperbolehkannya wanita untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid ya. Diperbolehkan. Cuma tadi tetap harus menjaga jangan sampai menimbulkan fitnah ya. Menimbulkan fitnah yang disebabkan oleh mereka, disebabkan oleh para wanita ini. Karena fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah perempuan ya. Pada perempuan fitnah yang paling besarnya itu. Ikhwafillah, kaum muslimin, sahabat Gema Islam, sahabat RJFM dimanapun berada, azallahu iyyakum. Hadis yang keempat pada pertemuan sore hari ini, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Faqala lahum taqaddamu fa'atimmu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullahu, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Beliau melihat adanya keterlambatan pada para sahabat. Artinya para sahabat tidak terlalu memperhatikan berkaitan dengan mengisi barisan depan. Seperti itu ya, mengisi barisan depan. Jadi istilahnya santai saja, mau mengisi barisan yang mana saja, ya sedapatnya istilahnya gitu ya. Seperti itu. Faqala lahum, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, kepada para sahabat, taqaddamu, majulah, ke depanlah ya, ke depanlah. Fa'tammu bi, lalu bermakmumlah kepadaku, artinya ikutilah aku. Maksudnya ikuti aku di sini ya ketika sholat mereka berada di belakang imam. Mereka berada di belakang imam dan tidaklah mereka melakukan gerakan dalam sholat kecuali setelah imam. Nah, gitu. Itu namanya itimam ya. Dan itu sifat makmum ya. Sifat makmum. Jadi kalau mereka berada paling depan itu, mereka bisa langsung melihat imam. Kalau imamnya itu misalnya membaca dengan jahar, kemudian mungkin tidak ada mikrofon seperti sekarang, seperti itu ya, atau di tempat-tempat yang sekarang, karena di beberapa tempat ya, ada yang sampai sekarang nggak pakai mikrofon kalau sholat, seperti itu ya. Jadi yang mendengar itu kan saf yang paling depan. Nah, timam bi di situ artinya mereka itu yang diikuti langsung imam, ya. Langsung imam. Kenapa? Karena mereka langsung melihat, mereka langsung mendengar dengan jelas, gitu ya, dengan pendengaran yang jelas. Berbeda kalau keberadaan mereka itu tidak di depan. Mungkin shaf yang keberapa gitu, atau bahkan mungkin shaf paling belakang. Mereka tidak melihat langsung imam, mereka tidak mendengar suara imam, kan gitu ya. Nah, kata-kata imam bi ini ya bermakmumlah kepadaku, maksudnya secara langsung dia itu mengikuti imam. Gitu imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Nah, dan hendaklah orang yang berada di belakang kalian bermakmum kepada kalian. Bermakmum kepada kalian. Maksudnya di sini bermakmum kepada kalian bukan kemudian bikin jamaah lagi, bukan. Imamnya tetap satu. Cuman kan karena mereka ini di belakang, nggak melihat langsung gerakan imam, bahkan mungkin nggak mendengar langsung suara imam, yang diikuti siapa? Orang di depannya. Patokannya orang di depannya. Jadi yang di depan itu ngikuti imam, yang di belakang mereka ngikuti mereka, gitu. Yang depannya itu seperti itu, ya. Jadi bukan kemudian membuat imam baru lagi, gitu ya, maaf baru lagi, nggak, bukan seperti itu. Tapi yang di belakang, yang orang-orang yang mungkin barisannya di barisan kesekian, ketika mereka tidak langsung melihat imam gerakan seperti apa, bahkan tidak mendengarkan takbiratul ihramnya, tidak mendengarkan bacaannya sama sekali, ya mereka gerakannya mengikuti orang yang di depannya, kan gitu. Itu yang disebut wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Jadi jangan sampai mereka tiba-tiba ruku aja. Ya gitu. Padahal di depannya belum ruku.
Kan gitu. Itu mengikuti siapa mereka kalau gitu ya. Jadi makmum yang paling depan yang diikuti imam. Mungkin barisan pertama, kedua, ketiga masih memungkinkan. Barisan yang berikutnya ketika tidak langsung bisa melihat imam, maka mereka mengikuti barisan yang ada di depan mereka. Itu yang dimaksud. Wal ya'tama bikum man ba'dakum. Kemudian disebutkan la yazalu qaumun, yang saya maksud la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Satu kaum, satu kelompok yang mereka itu senantiasa melambat-lambatkan diri ya, ta'khurun, melambat-lambatkan diri ya. Hatta yu'akhirahumullah. Sampai mereka itu pada akhirnya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya mereka diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ini adalah sebenarnya di dalamnya terkandung ancaman ya. Ancaman atau mungkin bentuknya takhfif, menakut-nakuti lah seperti itu ya. Jangan sampai dalam melakukan sebuah kebaikan, dalam melakukan sebuah ketaatan, terutama berkaitan dengan sholat, jangan sampai kita termasuk orang yang membiasakan diri terlambat, gitu maksudnya. Kenapa? Kalau kita terbiasa melambat-lambatkan diri, ya, ini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghukum kita. Dengan apa? Dengan menjadikan kita itu selalu di akhir. Maksudnya selalu di akhir apa? Kita itu terakhir dalam mendapatkan kebaikan. Kita itu terakhir misalkan di surga itu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa ya? Apa yang didapatkan itu ya selalu paling belakang. Selalu paling belakang, dan ini berbahaya. Bagi kita berbahaya ketika kita terbiasa menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda kebaikan. Bahkan bisa jadi kita nggak mendapatkan kebaikan itu. Kita nggak mendapatkan kebaikan. Kalau kita terbiasa menunda-nunda untuk datang ke masjid ya, yang penting mendapat sholat berjamaah, nanti aja belakangan udah menjelang salam misalkan ya. Yang penting masih sholat. Seperti itu. Nah kalau itu terbiasa seperti itu, kita sebenarnya terancam. Suatu saat bisa jadi kita nggak dapat sholat berjamaah. Bahkan mungkin kita merasa nyaman dengan tidak sholat berjamaah. Nah, ini bahayanya. Ini bahayanya. Jadi kita ketika kita sudah dihukum oleh Allah SWT seperti itu, maka bisa jadi kita nggak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan. Nah, seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Maka untuk kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam berusaha, kita tuh harus maksimal, harus optimal. Jangan bahasa yang penting gitu ya, seperti itu. Tidak ada himmah, tidak ada semangat gitu dalam melakukan kebaikan, tidak ada musaroah, tidak ada musabaqah, tidak ada berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Ini akan berakibat fatal ya. Allah SWT menunda kebaikan bagi kita. Menunda kebaikan bagi kita, dan ini tentunya sesuatu yang merugikan. Sesuatu yang merugikan, dan itu bisa dihindari ketika kita mencoba untuk memperbaiki diri ya. Mujahadah Ustaz ya, kesungguhan. Iya betul, menjaga kesungguhan kita dalam melakukan ketaatan, bersegera, tidak menunda-nunda ya. Sehingga mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah SWT memudahkan kita dalam segala bentuk kebaikan. Seperti itu. Jangan sampai menunda-nunda. Ini tentunya bagi orang yang tidak punya alasan untuk menunda-nunda ya. Dia membiasakan diri, memang sudah begitu gitu ininya ya. Bukan karena ada alasan-alasan tertentu. Itu yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Baru hadis keempat ya, baru hadis keempat yang bisa disampaikan. Masih tersisa beberapa hadis lagi. Insya Allah kita akan lanjutkan besok ya. Insya Allah ketemu lagi insya Allah besok dalam program yang sama insya Allah. Dan ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan ini juga menjadi sebab kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik sahabat Gema Islam, sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah, itu tadi pembahasan kita. Di awal kita inginnya menyelesaikan 5 hadis, tapi qadarullah karena waktu Ustadz ya, kita simpan dulu. Insya Allah besok kita akan melanjutkan pembahasan, kita sampai hadis keempat tentang bagaimana keutamaan sop pertama dalam salat ini. Kembali sama-sama kita mengajak diri kita harus fastabiqul khairat, seperti yang Ustadz jelaskan tadi, bahwa jangan kita terbiasa dalam berleha-leha atau menunda-nunda kebaikan. Kita harus memaksa dulu diri kita untuk sesuatu kebaikan, karena ketika kita sudah tahu ilmunya tetapi tidak kita amalkan, ini akan menjadi musibah bagi kita Ustadz ya, karena akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya, semoga kita semua termotivasi, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kebaikan demi kebaikan akan terus termotivasi bagi diri kita melaksanakannya, dan semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustadz dan juga usia Ustadz. Allah berikan kesehatan. Semoga nanti ke depan kita dapat melanjutkan pembahasan daripada Ustadz. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz.